Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Jadi di sini kami dari kelompok 10 akan menyajikan materi kami yang berjudul maksud, tujuan pelaporan dan meningkatkan ketepatan waktu laporan audit internal. Jadi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Niputu Asti Pratini, nomor absen 10, dan saya sendiri Dewa Madi Mega Putra Budiana, absen 29. Jadi materi yang pertama adalah fungsi dari pelaporan. Yang pertama yaitu mengkomunikasikan, yang kedua menjelaskan, dan yang ketiga adalah mempengaruhi. Yang selanjutnya adalah tujuan dari pelaporan. Tujuan dari pelaporan yaitu yang pertama, laporan auditor adalah merupakan kesimpulan dari hasil pemeriksaan. Kedua, menyajikan temuan-temuan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Yang ketiga, sebagai dasar untuk kemudian diambil tindakan oleh manajemen terhadap penyimpangan yang terjadi. Baik, materi selanjutnya yaitu unsur-unsur yang harus dimiliki laporan. Unsur yang pertama adalah unsur objektif. Laporan yang disusun harus mengungkapkan fakta dengan teliti berdasarkan data yang dapat diuji kebenarannya. Unsur yang kedua, unsur jelas atau clear. Laporan disusun dengan menggunakan bahasa yang jelas, tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi penggunanya. Dan unsur yang ketiga, unsur ringkas, yaitu struktur laporan yang baik melaporkan dengan ringkas pelaksanaan operasional, pengendalian, dan hasil kerja. Laporan itu harus terhindar dari hal-hal yang tidak relevan, tidak material seperti gagasan, temuan, kalimat, dan sebagainya yang tidak menunjang tema pokok laporan. Baik, unsur yang selanjutnya yaitu unsur membangun atau konstruktif. Laporan yang bersifat membangun adalah laporan yang sedapat mungkin memaparkan rekomendasi tindakan perbaikan yang dapat dilakukan untuk mengupayakan peningkatan operasi. Baik, unsur yang terakhir yaitu kelima, unsur tepat waktu. Laporan audit hanya dapat bermanfaat dengan maksimal bila laporan tersebut disajikan pada saat dibutuhkan, sehingga auditor harus mampu menyajikan laporan tersebut tepat waktu. Baik, materi selanjutnya yang saya paparkan adalah friksi dalam penulisan laporan. Friksi pertama itu penulisan ulang supervise. Yang kedua, pelaporan di bawah tekanan. Yang ketiga, terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk penulisan laporan. Yang keempat, draft yang buruk. Yang kelima yaitu kemampuan menulis yang lemah. Yang keenam, perbedaan opini antara auditor dengan supervisor mereka. Keenam, penulisan laporan dilakukan jauh dari lokasi audit. Yang terakhir, kurang minat dari klien. Jadi selanjutnya tentang meningkatkan ketepatan waktu laporan audit internal. Pengembangan dan penulisan laporan audit internal biasanya adalah sebuah proses yang lambat dan memakan waktu. Umumnya di beberapa kasus laporan dikeluarkan 3-6 minggu setelah auditor menyelesaikan pekerjaan lapangan dan rapat akhir secara formal telah dilakukan. Keterlambatan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, di mana seluruhnya secara tradisional dianggap sebagai unsur dari sebuah prosedur audit yang baik, namun nyatanya akan memakan waktu. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, menahan mempresentasikan seluruh temuan sampai saat ini dilakukan sampai rapat akhir. Yang kedua, memberikan klien jangka waktu yang wajar untuk memberikan komentarnya. Biasanya makan waktu 30 hingga 60 hari. Yang ketiga, menulis draft laporan di kantor berdasarkan kertas kerja audit. Keempat, mengakomodasi komentar-komentar klien di dalam laporan. Yang kelima, memperbaiki draft laporan melalui 2 atau 3 tingkatan. Yang keenam, menelaah laporan. Dan yang terakhir, telaah akhir oleh Direktur Audit Internal. Jadi materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari prosedur pelaporan standar for professional practice of internal auditing. Yang pertama ada 2400 communicating result atau mengkomunikasikan hasil audit. Auditor internal hendaknya mengkomunikasikan hasil penugasan secepat mungkin. Yang kedua ada 2410 kriteria for communicating atau kriteria untuk melakukan komunikasi. Komunikasi hendaknya mencakup sasaran dan lingkup penugasan serta juga kesimpulan, rekomendasi dan rencana tindakan yang berlaku. Yang ketiga ada 2420 quality of communication atau kualitas komunikasi. Komunikasi sebaiknya akurat, objektif, jelas, singkat, konstruktif, lengkap dan tepat waktunya. Yang keempat ada 2430 engagement disclosure of non-compliance with the standard. Pengungkapan penugasan atas ketidakpatuhan terhadap standar. Ketika ketidakpatuhan terhadap standar memiliki dampak terhadap sebuah penugasan tertentu, komunikasi mengenai hasilnya sebaiknya mengungkapkan bahwa standar-standar yang tidak sepenuhnya diikuti alasan ketidakpatuhan dan dampak terjadinya ketidakpatuhan pada penugasan. Dan yang selanjutnya ada 2440 disseminating result atau penyebarluasan hasil. Direktur audit internal hendaknya mendistribusikan hasil penugasan kepada pihak-pihak yang tepat. Baik, slide selanjutnya adalah strategi efektif dalam penulisan laporan audit internal. Tips umum dan tips khusus dalam penulisan dan pengeditan laporan audit. Tips tersebut adalah 1. Perlahan-lahan pikirlah sebelum Anda menulis. Tulis apa yang ingin Anda tulis. Yang kedua, menulis untuk membaca yang paling tidak informasinya. Sederhanakan apa yang hendak Anda tulis. Yang ketiga, tujukan penulisan Anda kepada para pendengar. Yang keempat, gunakan manual gaya penulisan yang baik dan sering-seringlah menjadikan sebagai referensi, terus selalu siapkan satu manual di samping Anda. Selanjutnya, cobalah untuk menulis dan mengeditnya di pagi hari ketika pikiran Anda masih relatif jernih. Dan selanjutnya, ketika melakukan pengeditan, telaah setiap dokumen paling sedikit 3 kali. 1. Untuk mendapatkan pemahaman umum atas apa yang dikatakan. 2. Untuk menentukan apakah setiap kalimat itu dibutuhkan dalam penyampaian secara tepat kepada yang hendak disampaikan. Dan yang selanjutnya untuk menilai gaya, bentuk, dan tata bahasa. Yang selanjutnya ada percaya pada pertimbangan Anda walaupun menyakitkan. Selanjutnya jelaskan mengapa Anda membuat pengubahan pada pelaporan. Hal ini dapat menjadi suatu proses pembelajaran. Dan yang terakhir, tetap lakukan usaha yang terbaik. Baik, yang selanjutnya adalah unsur-unsur laporan audit internal yang baik. Yang pertama, laporan audit internal yang baik hendaknya terdiri atas 4 bagian di bawah ini, yaitu 1. Tujuan, yang terdiri dari sifat, objektif, lingkup, kedalaman kerja dari area yang ditelaah atau kedalaman sampling. Yang kedua adalah gambaran umum, yaitu yang terdiri dari fungsi-fungsi klien, ukuran dan anggaran dari organisasi klien. Ketiga, volume yang diproduksi. Keempat, perubahan-perubahan terakhir pada operasi. Selanjutnya, struktur pelaporan. Dan yang terakhir, perubahan-perubahan pada manajemen klien. Yang ketiga adalah isi yang terdiri dari pekerjaan audit yang telah dilaksanakan, lalu hasil dari pekerjaan audit. Lalu yang terakhir ada temuan dan rekomendasi yang terdiri dari kriteria, kondisi, penyebab, dampak, dan rekomendasi. Baik, selanjutnya adalah unsur-unsur lain laporan audit internal. Yang pertama ada laporan-laporan pendek. Laporan ini dibatasi hanya sepanjang 5 halaman, dalam beberapa kejadian bahkan hanya 1 hingga 2 halaman. Materinya telah teringkas, biasanya menjadi 1 paragraf untuk setiap temuan audit. Yang kedua adalah laporan yang lebih cepat atau pilihan lain. Salah satu metode lain untuk memperoleh waktu yang minimum antara penyelesaian pekerjaan lapangan dengan diterbitkannya laporan audit adalah melalui penggunaan komputer dalam mengirimkan status terkini atas temuan kepada klien dan supervisor. Baik, selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh teman saya. Baik,
Pak dosen dan teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini di bagian kesimpulan. Jadi kesimpulan dari kelompok kami yaitu pengembangan dan penulisan laporan audit internal biasanya adalah sebuah proses yang lambat dan memakan waktu. Kelambatan-kelambatan ini disebabkan oleh beberapa faktor, di mana seluruhnya secara tradisional dianggap sebagai unsur dari sebuah prosedur audit yang baik, namun nyatanya akan memakan waktu. Menulis draft laporan di kantor berdasarkan kertas kerja audit, mengakomodasi komentar-komentar klien di dalam laporan, serangkaian strategi yang efektif untuk penulisan laporan audit internal yang dibahas dalam sebuah surat kabar internal auditing oleh Warren, Gorham, dan Lamont. Secara substantif, berikut ini adalah hal-hal yang ditekankan oleh rekomendasi hendaknya secara seksama menguraikan prosedur yang akan menyelesaikan masalah. Rekomendasi hendaknya diberikan pada segmen dari organisasi klien yang memiliki wewenang untuk mengimplementasikannya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab.